nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nama ya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah teknologi pendidikan ya. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Maulana Yusuf. Yang kedua Salah Abdulani. Yang ketiga Syekh Tarbiani. Dan yang keempat Mario Lain. Ya, kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul tentang faktor-faktor keuntungan dan dampaknya dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Ya, langsung saja kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Maulana Yusuf. Yang mana di sini saya akan menyampaikan tentang tema faktor keuntungan dalam penggunaan teknologi. Keuntungan penggunaan teknologi. Secara umum, TIK telah memberikan dampak positif yang luar biasa dalam kehidupan manusia, di mana dapat mempercepat, mempermudah, mengurangi biaya, transparansi, serta tanpa batas waktu dan uang. Dampak TIK dalam kehidupan tersebut antara lain: yang pertama adalah membantu mempercepat pekerjaan manusia. Ya, di zaman keterbukaan teknologi ini kita semakin bisa mempercepat pekerjaan manusia. Dalam positif pun cepat, negatif pun cepat, tergantung kita dalam menggunakan teknologi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mempermudah komunikasi jarak jauh. Jadi dulu itu kalau jarak jauh kan kirim surat lewat kendaraan sebelum ada yang namanya telepon. Akan tetapi sekarang kan sudah canggih, itu ada telepon. Teleponnya juga udah dari Android, udah ada. Yang dari dulu kan jadul. Sekarang kan Android meningkat. Yang awalnya cuma telepon doang, sekarang bisa WA-an, bisa PC-an, bisa Zoom, berkembang gitu. Jadi dalam segi komunikasi jarak jauh pun ada pengembangannya. Yang awalnya cuma bisa dari suara, sekarang bisa lewat tatap muka ya. Itulah perkembangan dari komunikasi jarak jauh, dari jadul sampai ke Android sekarang ya, dan sebagainya. Yang kedua itu. Yang ketiga, mempermudah proses transaksi keuangan. Ini jelas sekali, dengan teknologi ini transaksi semakin mudah. Sekarang kan ada dana, ada BRI link yang kan online. Yang dulunya kan itu kan harus langsung gitu. Tapi sekarang kan teknologi udah berkembang, jadi bisa lewat HP gitu ya. Transfer juga sekarang ada aplikasi BRI, aplikasi yang mengenai dengan keuangan tersebut. Yang ketiga, teknologi informasi sebagai sarana dalam pendidikan. Sekarang itu dalam belajar pun bisa kita lewat teknologi ya. Ketika seorang guru, pendidik, dosen dan seterusnya punya kesibukannya tersendiri, misalkan lewat teknologi menggunakan Zoom atau apa di YouTube. Dan ada pun juga para pembalik yang berfokus di keislaman, dakwah juga bisa. Mereka buat channel. Sekarang kan banyak channel para ustadz konten itu kan channelnya terangkat dengan dengan sarana dalam pendidikan lewat YouTube ya. Seperti kan banyaklah gitu kalau kita buka channel NU, channel Muhammadiyah, channel Luas, itu kan diantaranya melewati sarana ini gitu, bisa gitu. Ya, yang terakhir yang keempat, teknologi informasi sebagai PAN,
hiburan ya. Dan sekarang kan banyak ya hiburan-hiburan lewat teknologi, game banyak ya, game jenisnya game online ya, ML sekarang ya banyak yang sering dipakai ML dan sebagainya. Dan hiburan ini pun bisa dikaitkan dengan pembelajaran ya, kalau kita kreatif dalam mengembangkannya, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Epi itu kan beliau kan pernah mengembangkan suatu game dikaitkan dengan pendidikan. Jadi itu teknologi informasi sebagai hiburan. Hiburan juga bisa dikembangkan dengan kaitannya pendidikan, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Epi ya. Itulah sekilas 4 dari keuntungan dalam penggunaan teknologi. Ya, sekian materi dari saya. Lanjut pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Sylvia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Octavia dari kelas T5B yang akan menyampaikan mengenai faktor keuntungan dan dampaknya dalam penggunaan teknologi di dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, keuntungan. Apa sih yang dimaksud dengan keuntungan? Keuntungan itu adalah ada hasil ataupun ada manfaat yang kita dapat setelah kita menggunakan atau memakai hal tersebut. Pertama, teknologi dapat membantu peserta didik maupun pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi tentu teknologi dapat membantu baik untuk pendidik ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Contoh kecilnya misalnya pendidik akan mengajarkan materi mengenai wudu, tata cara wudu. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak mungkin kelas 1 ataupun kelas 2, daya ingatnya itu atau daya serapnya itu masih rendah. Sehingga ketika kita menyampaikan materi lewat metode ceramah, anak akan susah untuk membayangkan apa yang guru sampaikan. Kemudian hanya memakai metode demonstrasi, anak akan bingung apa yang sedang guru jelaskan atau peragakan. Ketika anak ataupun peserta didik konsentrasinya itu buyar, maka untuk memperhatikannya itu sangat minim. Makanya dengan adanya teknologi kita dapat memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Misalnya guru menayangkan video ataupun animasi-animasi yang memperagakan tentang wudu dari mulai awal sampai akhirnya, sehingga anak itu akan menarik untuk memperhatikannya. Konsentrasinya itu tidak akan buyar. Nah, seperti itu manfaat bagi pendidik ataupun peserta didik. Kemudian yang kedua, teknologi juga memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai macam literasi. Tentunya ketika kita mengakses tutor, misalnya tata cara memasak atau langkah-langkah memasak ayam rendang atau sebagainya, itu memudahkan kita dalam mengakses literasi dalam teknologi. Kemudian kita mengakses mengenai langkah-langkah metode penggunaan metode Hotshot atau apapun itu dalam dunia pembelajaran. Jadi teknologi itu sangat bermanfaat tidak hanya dalam pembelajaran tetapi di bidang lainnya juga. Kemudian yang ketiga, teknologi diharapkan mampu menolong para pendidik dalam menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik. Ketika kita bingung ingin menyampaikan materi pembelajaran tapi tidak anak-anak itu tidak mau jenuh atau anak-anak itu ingin tertarik dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan, sehingga kita mengakses di teknologi misalnya macam-macam metode pembelajaran yang menarik. Ada pembelajaran menggunakan poster ataupun teka-teki silang ataupun kapsul dan sebagainya. Maka teknologi itu tentu sangat membantu baik untuk di dunia pembelajaran ataupun yang lain. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi bagi peserta didik dapat memberikan keleluasaan bagi pendidik maupun peserta didik untuk belajar dimanapun dan kapanpun.
Tentu, misalnya kita terhalang oleh hal-hal lain ataupun cuaca, bahkan hal yang lain, kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi kita bisa belajar walaupun jaraknya itu jauh. Jadi ada proses pembelajarannya meskipun kita di mana, kemudian guru di mana, akan ada terciptanya proses pembelajaran lewat teknologi tersebut. Yang kedua, ada dampak dari penggunaan teknologi. Yang pertama, ada kekhawatiran bahwa siswa atau mahasiswa mungkin tidak memanfaatkan internet secara efektif dalam konteks teknologi informasi. Jadi ada kekhawatiran bahwa tidak semuanya siswa atau peserta didik bisa menggunakan teknologi itu secara baik. Makanya dengan adanya teknologi itu tergantung lagi pada orangnya sejauh mana ia bisa mengakses atau mengelola internet tersebut atau teknologi tersebut. Yang kedua, siswa mungkin mengalami overload informasi. Mereka terus mengakses berbagai informasi termasuk konten berpotensi merugikan. Jadi yang dimaksud dengan overload informasi itu terlalu berlebihan. Misalnya terlalu banyak yang dibaca atau terlalu banyak yang ditonton sehingga anak itu merasa berlebihan dengan informasi tersebut. Yang ketiga, banyak siswa atau mahasiswa menjadi pecandu internet yang dapat menyebabkan perilaku apatis terhadap hal-hal baru. Apatis itu jadi kita bodoh amat ataupun kita cuek terhadap hal lain karena adanya kita candu terhadap teknologi, misalnya pecandu game ataupun hal-hal lain, karena sehingga membuat kita itu lupa akan atau cuek akan hal-hal lain, tidak ada masalah atau apapun itu, karena kita saking candunya terhadap teknologi tersebut. Yang terakhir, dengan teknologi ada tindakan kriminal seperti cybercrime, namun hal ini juga bisa terjadi di dunia pendidikan dan menjadi masalah serius. Jadi maksudnya itu kejahatan yang ada di internet, misalnya nge-hack atau apapun itu, nge-hack akun orang lain demi pribadinya gitu. Jadi sejauh mana kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut baik dalam pembelajaran atau apapun itu, maka akan ada manfaatnya pada kita sendiri. Akhir kata dari saya, teknologi adalah pelayan terbaik baik untuk dunia pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan ataupun hal lain. Maka dengan itu, hapus batas dunia, menjelajah dengan teknologi yang serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nuraini. Di sini saya mau menjelaskan contoh faktor keuntungan yang sudah ada di lapangan dalam pendidikan. Teknologi membuat pembelajaran menjadi sangat sederhana. Setiap orang akan lebih mudah mempelajari sesuatu jika jarak tidak menjadi penghalang. Mencari ilmu yang dapat diselesaikan di rumah dan cepat diakses oleh siswanya yang mengikuti pembelajaran online merupakan tugas sederhana bagi lembaga pendidikan. Contoh faktor keuntungan dalam pendidikan yang pertama, kemunculan media massa sebagai sumber pengetahuan dan pusat pendidikan, terutama media elektronik, telah membawa dampak besar. Misalnya, internet menjadi jaringan informasi global yang memberikan akses luas terhadap berbagai sumber pengetahuan. Kemudian B, selain berperan sebagai sumber rujukan informasi, guru juga berperan sebagai guru pendamping, membantu setiap siswa dalam memahami bagaimana memadukan dan mengarahkan proses pendidikan, setara mencegah siswa menggunakan media informasi
secara tidak patut ketika belajar di kelas. Kemudian, kehadiran teknologi telah menciptakan metode baru yang menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Metode ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tetapi juga membuat siswa lebih mudah memahami materi. Kemudian D, pembelajaran dapat dilakukan dalam sistem pengelolaan data hasil penilaian telah mengubah cara kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual. Namun dengan teknologi yang saat ini, semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif serta hasil yang lebih akurat. Kemudian F, pemenuhan fasilitas pendidikan secara cepat dapat dicapai dengan menggunakan mesin fotokopi yang dapat menggandakan soal dalam waktu singkat. Prosedur ini dapat diselesaikan lebih cepat karena kemajuan teknologi. Sekian. Jangan biarkan itu yang menjajah pendapat orang lain. Akan menyampaikan tentang contoh faktor keuntungan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu munculnya media massa sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pusatnya pendidikan khususnya media elektronik. Contohnya yaitu jaringan internet dan web komputer. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Vera di sini saya akan menjelaskan contohnya yaitu jaringan internet. Jaringan internet menjadi jaringan informasi global yang memberikan akses luas terhadap berbagai sumber pengetahuan dan baik komputer juga menjadi contoh konkret pengaplikasian teknologi dalam pembelajaran, memungkinkan siswa untuk bereksplorasi dan belajar melalui pengalaman langsung dengan teknologi. Yang kedua yaitu guru tidak hanya sebagai acuan sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa tidak dapat berpusat pada guru dan informasi belajar yang diberikan oleh guru saja, namun juga dapat mengakses materi pembelajaran melalui internet. Guru memiliki peran sebagai pengajar dan pembimbing. Jadi setiap siswa dibimbing dalam belajar untuk mengarahkan dan memantau proses pendidikan supaya siswa ini tidak salah jalan dalam menggunakan media teknologi, informasi dan komunikasi dalam belajar di sekolah. Yang ketiga yaitu penggunaan media berbasis teknologi informasi perlu mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik dan isi materi pelajaran yang disajikan. Yang keempat yaitu penggunaan media harus sesuai dengan waktu dan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup dan terampil dalam menggunakannya. Sekian dari saya, terima kasih. Telah berangka baik hanya lewat teknologi. Jadi tentang keuntungan dan dampaknya dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran sehari. Ada pertanyaan? Ini judulnya tadi apa? Keuntungan dan dampak dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran daring. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran daring. Kemarin dari beberapa kelas yang lain. Dari awal sampai akhir telah sampaikan. Itu para dia akan buat dari saya teknologi ini bisa jadi sarana jika kita menggunakannya dengan niat yang baik. Dan apalagi kalau menggunakannya secara Islam. Mohon sekian dari kami. Kurang lebihnya